Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia Tanjung. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja CPU untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer yang diampu oleh Ibu Sriani MKom. Sebelum kita memasuki mengenai cara kerja CPU, hendaknya terlebih dahulu kita memahami apa sih arsitektur dan organisasi komputer itu. Arsitektur komputer sendiri ialah konsep desain dasar dari komputer, mencakup atribut-atribut yang terlihat oleh pemrogram, seperti set instruksi, format data, teknik pengelamatan, dan mekanisme input dan output. Secara sederhana, kita dapat menjelaskan dengan bentuk arsitektur ini seperti apa sih yang dilakukan komputer. Seperti komputer bisa melakukan perhitungan, komputer bisa menyimpan dan memanggil data, serta bisa membaca instruksi dan juga memori. Lalu, apa sih organisasi komputer itu? Organisasi komputer adalah cara implementasi fisik dan dari arsitektur komputer, termasuk bagaimana komponen-komponen dari komputer internal seperti ALU, CPU, memori, bus data, dan juga register dihubungkan dan bekerja sama untuk menjalankan instruksi. Secara sederhana, organisasi ini bisa kita bilang sebagai bagaimana sih cara komputer tersebut melakukannya. Seperti itu. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer yang bertugas untuk menjalankan instruksi dari program. CPU terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu ALU, CPU, dan register atau memori. Tanpa adanya ketiganya, CPU tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas dari komputer dengan baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita bahas cara kerja dari CPU tersebut. Sebelum kita masuk ke inti cara kerja CPU, hendaknya kita memahami dulu apa sih itu fungsi utama dari CPU. Yang pertama, kita memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada penginstruksi. CPU bertugas membaca dan menjalankan instruksi satu persatu dari program yang sedang aktif. Misalnya membuka aplikasi, menjalankan perhitungan, merespon klik dari mouse. Selanjutnya ada mengambil dan mengolah serta menyimpan data. CPU mengambil data dari memori atau RAM, mengolahnya lalu menyimpannya kembali hasilnya. Proses ini sangat cepat dan dilakukan berulang-ulang setiap detik. Contohnya nih, saat kita mengetik, huruf yang kita tekan diubah menjadi data dan diproses oleh CPU. Yang ketiga ada mengontrol perangkat lain dalam sistem komputer. CPU juga bertindak sebagai pengatur lalu lintas, yang mengatur kapan hard disk bekerja, kapan layar menampilkan sesuatu atau menampilkan output, atau kapan printer mencetak. Dengan bantuan Central Unit, CPU memastikan semua perangkat berjalan sesuai dengan waktunya. Lalu ada melakukan operasi aritmatika dan logika. Bagian CPU ini akan dilaksanakan oleh ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk melakukan berbagai perhitungan matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, perbandingan logika seperti lebih besar atau lebih kecil ataupun sama dengan. ALU atau Arithmetic Logic Unit. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, ALU adalah bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan sebagainya. ALU bekerja berdasarkan instruksi dari CPU. Apabila tidak terdapat program penjumlahan ataupun program logika, maka ALU tidak dijalankan dan akan kembali ke CPU. CPU atau Control Unit. CPU mengontrol jalannya instruksi dalam CPU. CPU bertugas mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan mengatur pelaksanaannya, termasuk ke dalam mengatur interaksi antara ALU, register, dan juga memori. Selanjutnya ada jenis-jenis memori dalam CPU. Yang pertama ada register. Register adalah jenis memori yang paling kecil ukurannya, tetapi paling cepat memprosesnya. Letaknya ada di dalam CPU itu sendiri. Register digunakan untuk menyimpan data atau instruksi sementara selama CPU sedang memproses data.
Lalu, menyimpan hasil sementara dan perhitungan atau logika sebelum dikirim ke memori utama. Yang kedua adalah memori utama atau RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori utama dalam komputer yang menyimpan data atau instruksi dari program yang sedang dijalankan, lalu hasil proses sementara sebelum dikirim permanen ke hard disk. RAM itu bersifat sementara, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Yang ketiga ada cache. Cache adalah memori berkecepatan tinggi yang berada di antara register dan RAM. Fungsinya menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan agar tidak perlu diambil ulang oleh RAM, lalu mempercepat akses data sehingga membuat CPU bekerja lebih efisien. Cache biasanya dibagi menjadi beberapa tingkat, L1 yang paling cepat, L2 dan juga L3. Selanjutnya kita masuki ke bagian utama dari materi kita ini, yaitu siklus kerja CPU. Yang pertama ada fetch atau mengambil instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. Instruksi ini biasanya berupa perintah sederhana seperti tambahkan 2 angka atau ambil data dari sini. Yang kedua, kita ada decode atau menerjemahkan instruksi. Setelah instruksi diambil, bagian control unit atau CPU menerjemahkan perintah tersebut. Artinya, CPU mencari tahu apa sih yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, ALU atau bagian lain, data mana yang digunakan. Selanjutnya ada execute atau menjalankan instruksi. Instruksi yang sudah diterjemahkan kemudian dijalankan. Jika perlu perhitungan, maka bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit tadi yang mengelola data tersebut. Lalu, di bagian akhir kita punya store atau menyimpan hasil. Setelah semua perintah dijalankan, hasilnya disimpan kembali ke memori, baik di register atau penyimpanan kecil dalam CPU maupun ke RAM agar bisa dipakai nanti. Selanjutnya, kita masuki ke dalam hubungan CPU, ALU, dan juga memori. Agar komputer bisa menjalankan program dengan benar, 3 komponen utama pada CPU ini harus saling bekerja sama dan saling mendukung untuk menciptakan suatu program komputer yang baik. Yang pertama, control unit atau CU. Control unit adalah bagian dari CPU yang mengatur dan mengarahkan ke seluruh proses kerja komputer. CU memberitahu data mana yang perlu diambil dari memori, instruksi apa yang harus dijalankan, siapa yang harus menjalankan, seperti ALU atau perangkat lain. Ibaratnya CU ini adalah sutradara yang memberi komando kepada semua bagian. Lalu ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU adalah bagian CU yang melakukan perhitungan dan logika, misalnya perhitungan tambah, kurang, kali, bagi, contoh lain juga seperti membandingkan 2 angka, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Tetapi, ALU tidak bekerja sendiri, ia harus mendapat instruksi dari CU terlebih dahulu. Yang ketiga ada memori atau tempat penyimpanan. Memori adalah tempat menyimpan data dan instruksi, baik yang sedang diproses maupun yang sudah diselesaikan. Ada 2 jenis utama yang seperti yang kita jelaskan tadi. CU mengambil data dari memori, kemudian ALU memproses, lalu hasilnya bisa disimpan kembali di memori. Kesimpulannya, CPU merupakan komponen inti dari komputer yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ALU, ada CU, dan juga memori. Ketiganya bekerja sama dalam siklus instruksi untuk menjalankan berbagai tugas pemrosesan data. Apabila satu di antara ketiganya tidak ada, maka pemrosesan data hanya bisa kita lakukan dalam sekedar mimpi. Sekian bentuk presentasi dari saya. Sekiranya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan saya memohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.